Shalom saudara-saudari terkasih, kasih karunia Yesus Kristus, Putra Allah yang Maha Tinggi, Juru Selamat, menyempurnakan kita selalu dari sekarang sampai kekal. Amin. Saudara, dulu waktu ketika saya masih kanak-kanak, kalau dengar nama Yudas Iskariot di sekolah minggu, itu gambaran yang muncul dalam mental saya selalu sosok yang menakutkan. Kenapa, saudara? Karena zaman dulu guru-guru sekolah minggu itu menyampaikan Yudas Iskariot itu digambarkan dengan nuansa yang seram. Nah, saudara, sekarang kalau kita dengar nama Yudas Iskariot, kira-kira gambaran apa yang muncul di dalam benak kita? Nah, kalau kita rajin baca firman, pasti kita punya list tentang Yudas Iskariot itu, bahwa dia adalah murid Yesus, mantan rasul, penuh mujizat, bendahara pelayanan, mencuri kas, membenci pemborosan minyak narwastu, jual Yesus dengan 30 keping perak, gantung diri dan mati. Kira-kira kayak gitu. Saudara, kalau kita amati keadaan Yudas Iskariot, maka kita akan mendapati ada pertanyaan yang sering muncul tentang Yudas Iskariot. Nah, biasanya pertanyaannya gini, kenapa sih Yesus memilih Yudas? Kalau Yesus itu Tuhan, tentu dia tahu, tapi kenapa kok dia tetap pilih Yudas? Kemudian yang sering ditanyakan juga, kenapa Yesus menempatkan Yudas dalam pelayanan bendahara? Bukankah Yesus tahu bahwa Yudas itu korup? Bahkan semua teman-teman rasul-rasul 12 itu pun tahu bahwa Yudas itu juga mengambil uang kas, kan seperti itu. Saudara, kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan Yesus dan mengenal siapa Yesus, maka kita akan tahu pasti bahwa Yesus itu sendiri adalah kasih. Dan semua yang Yesus kerjakan itu adalah wujud kasih. Maka jawaban kenapa Yudas dipilih, kenapa Yudas dipercayakan kas, mengapa Yudas diterima dalam M3-nya Tuhan Yesus, kelompok selnya Tuhan Yesus. Nah, itu semua didasari oleh yang Tuhan Yesus sendiri yang adalah kasih. Nah, gitu. Karena Yesus itu penuh kasih. Sekarang kita masuk ke analisa mulai dari yang paling sederhana. Kenapa Tuhan Yesus mempercayakan kas pelayanan kepada Yudas? Tadi kan kita tahu semua karena kasih, tapi kok dikasih pelayanan kas? Nah, waktu saya tanya beberapa orang, jawabannya kira-kira hampir seragam. Teman-teman yang saya tanya itu menjawab, oh itu karena Tuhan Yesus tahu kelemahan Yudas itu ada di duit, makanya Yudas diberi kesempatan untuk latihan jujur. Nah, jawaban itu memang benar dan baik. Jadi duit adalah training bagi Yudas, ya itu betul. Sekarang kalau kita tinjau dari tujuannya, kenapa Yesus mempercayai Yudas dengan urusan uang kas, duit? Apakah urusan duit ini merupakan hal yang besar dalam pekerjaan Tuhan? Nah, ini perlu kita teliti, saudara. Mari kita buka di Lukas 16, 9, 10. Saya akan bacakan. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Lanjutannya 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara, rupanya bagi Tuhan, urusan yang dipercayakan kepada Yudas adalah perkara kecil, dan Yudas gagal. Tuhan Yesus di Lukas 16:9 ini membandingkan bahwa mamon itu adalah perkara kecil jika dibanding dengan kemah abadi, aionios skenas. Skenas itu kemah, aionios itu kekal dalam bentuk tunggal maskulin tunggal maskulin. Nah, ayat berikutnya adalah barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dia akan dipercayakan hal-hal yang lebih besar. Jadi jelas, perkara kecil ini adalah urusan duit.
Kemudian perkara utama di dalam Tuhan adalah kema abadi, aionios kenas, kekekalan. Maka dari sini kita perlu berhati-hati saudara, bahwa ternyata batu uji kita sebagai manusia rupanya adalah duit. Sekarang apa sih sebenarnya makna dari duit? Nah, ini kita perlu berhati-hati sebagai orang percaya. Bukankah duit itu cuman sepotong kertas dan secuil logam? Kalau saudara hitung bahannya tidak seberapa harganya, bahan duit itu. Nah saudara, meskipun duit ini sepele, tapi rupanya apa yang dapat dilakukan dengan duit, inilah yang sangat signifikan. Saya sering ngobrol sama Pak Yos, ada istilah Batak itu, hepeng mengatur negara. Uang bisa mengatur negara, apalagi hal-hal sepele. Jadi kuasa yang dimiliki uang adalah seluruh dari dunia ini. Makanya uang itu dipersonifikasikan sebagai sosok makhluk berkuasa di dunia ini dan mengatur dunia yang telah jatuh ini dalam kuasanya. Itu oleh bangsa Kalsedon purba, uang itu dinamai sebagai dewa Mamon, pengatur segala urusan dunia. Jadi Mamon ini bisa jadi sarana bagi hasrat manusia untuk menguasai dunia. Kalau seseorang itu ingin jadi Tuhan, sarananya adalah Mamon. Tapi juga Mamon bisa dipergunakan untuk kas pelayanan Tuhan Yesus. Nah, Yudas ini mau menuhankan dirinya dengan jalan menuhankan Mamon di dalam hatinya. Yang mana seharusnya Yesus itu memerintahkan Yudas untuk bersahabat dengan Mamon bagi pekerjaan Tuhan. Tapi Yudas melakukan sebaliknya. Dia menyembah Mamon sebagai Tuhan. Nah, saudara, sekarang perkara yang utama yang nampak kalau kita belajar dari kejatuhan Yudas Iskariot ini, maka kita akan ingat bahwa rupanya Yudas tidak dapat dipercayakan dengan hal besar, yaitu kekekalan, aionios kenas, kema abadi, kekekalan, yaitu menyatunya kembali seorang manusia dengan Allah Tritunggal yang Maha Dahsyat di dalam Yesus Kristus. Itu Yudas tidak bisa. Nah, kalau kita kemudian ulang pertanyaannya, bagaimana seorang yang dikasihi Tuhan, dipilih Tuhan, kemudian bisa mengkhianati Tuhan Yesus? Nah, ini saudara, maka jawabannya adalah karena di dalam hati Yudas Iskariot tidak ada kekekalan. Yudas Iskariot meskipun raganya, tubuhnya bersama-sama dengan Yesus, tetapi Yudas tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga di dalam hatinya tidak ada hidup kekal. Zoen aionion, hidup kekal. Kita akan baca Yohanes 6, 47-48. Saya akan bacakan. Yohanes 6, 47-48. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya pada Yesus, ia mempunyai hidup kekal. Yesus lanjut 48, akulah roti hidup. Saudara, dari sini kita memahami bahwa masalah utamanya adalah Yudas Iskariot tidak punya cara pandang kehidupan dari sudut pandang kekekalan. Dia tidak bisa melihat segala sesuatu yang terjadi di dunia ini dari sudut pandang kekekalan. Karena apa? Karena memang Yudas tidak memiliki hidup kekal di dalam hatinya. Maka dari penyataan firman Tuhan ini, kita sekarang mengerti bahwa dalam kasus Yudas, korup duitnya Yudas itu hanya akibat. Pengkhianatannya Yudas juga hanya akibat. Gantung dirinya Yudas juga hanya akibat saja. Bahwa di dalam hati Yudas tidak ada kekekalan. Tidak ada hidup yang kekal karena karena Yudas menolak Yesus di dalam hatinya. Saudara, belajar dari perkara Yudas Iskariot ini, maka kita harus cek hati kita baik-baik. Karena ini perkara serius, perkara besar di dalam hidup orang percaya. Lamanya kita bergabung di dalam gereja,
bahkan dalam pelayanan, bahkan lebih lagi di dalam kerasulan, bukan jaminan bahwa seseorang memiliki hidup kekal. Garis bawahi saudara. Pendeta sekalipun itu bukan jaminan, jabatan itu bukan jaminan hidup kekal. Wong rasul aja seperti itu. Sangat disayangkan kalau pengikutan seseorang di dalam komunitas gereja hanya berakhir pada hal-hal yang duniawi. Karena meskipun sama-sama ada di dalam jemaat, tapi Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat hati saya dan hati saudara. Tuhan melihat hati kita. Apakah yang tinggal di dalam hati berkuasa memerintah hidupmu itu adalah Mamon atau Tuhan Yesus? Tidak bisa ada dua Tuhan di dalam hidup kita. Mari saudara, selagi masih ada waktu, ada firman Tuhan yang menegur dan meneguhkan, kita koreksi batin kita. Selalu arahkan hati kita mencintai Yesus, meninggikan Yesus. Dialah Tuhan yang mengatur segala urusan kita. Melihat segala perkara dalam dunia ini dari cara pandang yang kekal saja. Supaya tiba waktunya nanti kita diterima dalam kemah abadi bersama-sama dengan kekasih kita Tuhan Yesus Kristus yang mulia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.